Anak sekolah satu SMA. Halo teman-teman semua, Balik lagi di podcast kita. di mana kita akan membahas tentang peran pelajar dalam demokrasi dan bagaimana mencegah mereka untuk tidak golput dalam pemilu. Gua Ruli dan gua lagi sama teman-teman gua nih. Gue Nabila, gue Alexa, Gue Jaki. Gue Habi. Dan gue Apit. Ya, kita bakal berdiskusi tentang topik ini nih. Jadi teman-teman semua, kita mulai dengan peran pelajar dalam demokrasi. Sebelum ke topik peran pelajar, apa sih arti kata demokrasi itu? Untuk ini saya tahu demokrasi adalah bentuk pemberitahuan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan, salah satunya pemilu. Iya ya, kalau diingat-ingat, bentar lagi pemilu nih. Bakal banyak anak muda yang ikut memilih. Tapi apa peran pelajar dalam pemilu itu penting? Tentu saja penting banget. Keberadaan pelajar sebagai generasi muda sangat penting bagi bangsa. Sebagai penerus di masa depan, peran pelajar juga berfungsi dalam membangun negara yang tentram dan makmur. Benar banget tuh. Dalam demokrasi, setiap suara betul-betul berarti. Dan pelajar sebagai pemilih punya peran untuk memberikan pandangan mereka yang memperlihatkan semangat generasi muda. Ya, selain itu juga pelajar punya peran yang kuat dalam masyarakat untuk demokrasi dalam pemilu ini. Mereka bisa ikut dalam kampanye sosial dan lain-lain. Benar-benar harus ikut ya? Sepenting itukah peran pelajar dalam pemilu ini? Nih Ruli, pelajar bisa disebut juga pemilih pemuda. Itu untuk mereka yang baru pertama kali ikut memilih. Nih gue tambahin ya, kalau bahasa sekarang namanya generasi Z, tapi untuk mereka yang sudah punya KTP loh. Nah, maka dari itu, mereka semua wajib, harus, kudu, dan mesti ikut memilih dalam pemilu nanti. Tapi bakal banyak banget calon-calon yang akan ada pemilu nanti. Apa yakin semua pemilih pemula ikut 100%? Nah, memang untuk kegiatan memilih adalah hak masing-masing orang. Tapi bisa jadi masalah loh kalau semakin banyak pelajar yang tidak memilih. Makanya ada istilah golput, yaitu golongan putih. Mereka memutuskan untuk tidak memilih siapapun. Bener Bila, intinya ada aja deh tantangannya yang membuat beberapa pelajar menjadi golput dalam pemilu. Iya, alasannya banyak dari yang malas. Bagi dia pemilu itu tidak penting. Sampai ada yang bilang bahwa lebih baik jadi pihak netral. Wah, bisa bahaya tuh bagi lu sendiri, Rul. Gimana caranya biar mencegah itu ya? Sesuai yang tadi sih, harus meningkatkan kesadaran politik di kalangan pelajar. Mereka harus tahu betapa pentingnya hak suara mereka dalam menentukan masa depan negara. Selain itu, penting juga untuk mengajarkan mereka teliti tentang berbagai calon-calonnya. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka akan merasa lebih yakin dan bermotivasi untuk menggunakan hak suara mereka. Oke, dimengerti. Tapi semua orang punya batas kepercayaan. Bagaimana caranya supaya mereka yakin sama pilihan mereka? Yang pasti nih ya, setiap calon mendaftarkan dirinya bukan tanpa alasan, tapi harus diperhatikan visi dan misi mereka. Visi misinya gimana? Maksudnya itu, visi misi mereka jelas atau tidak. Terus kita bisa lihat apakah itu bermanfaat serta dapat membuat masyarakatnya berkembang. Nah, kita juga harus teliti dan selalu mencari informasi bagaimana dengan latar belakang calon yang ingin kita pilih. Nggak sembarangan juga loh. Benar juga. Seandainya sudah memilih, tapi calon pilihan kita kalah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini bisa jadi salah satu penyebab kenapa banyak pemuda menjadi golput. Padahal memang kala itu hal yang biasa kan. Iya, apalagi sistem kita itu mengikuti suara terbanyak atau yang bisa disebut suara mayoritas. Hasil akhir itu mah nanti. Tapi tetap kita semua harus saling menghormati sesama dan juga calon yang terpilih. Itu yang namanya pemilu. Namanya aja pemilihan, sudah jelas akan ada banyak pihak yang tidak terpilih. Maka dari itu nih ya, kita belajar tidak ada untungnya menjadi golput. Iya ya, nanti kita yang merasa menyesal sendiri jika tidak ikut memilih. Ketika keadaan tidak sesuai dengan yang diinginkan, malah koar-koar sendiri entah di media sosial dan lainnya. Perlu diingat, dan sangat penting, pemilu juga harus dilakukan dengan sepenuh hati dan tidak terpaksa. Setuju. Bukan karena ikut-ikutan orang lain, teman, saudara, atau bahkan golongan tua. Bahkan bukan karena uang. Semua harus jelas dan sesuai hati kita masing-masing. Gue jadi benar-benar ngerti banget. Nah, untuk sesama
kita yang juga pelajar, bagaimana kita mengajak mereka untuk pemilu. Nih, terpenting nih, ajak mereka untuk memilih sesuai dengan kemauan mereka. Peran mereka penting demi bangsa dan negara kita. Ingat, 5 tahun ke depan yang akan dijalankan setelah pemilu nanti loh. Nah, jangan lupa untuk menyampaikan pesan bahwa setiap suara itu berarti. Banyak pelajar yang mungkin merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh. Namun setiap suara itu penting dan bisa membuat perbedaan. Betul, dan mari kita juga ingatkan bahwa demokrasi adalah tanggung jawab bersama. Jadi, sebagai teman, saudara, atau rekan sebaya, kita harus saling mendukung dan mengajak satu sama lain untuk menggunakan hak suara mereka. Benar sekali. Jika kita ingin melihat perubahan yang positif dan baik, kita harus ikut berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dan pemilu adalah saat yang tepat untuk saling berkontribusi. Negara membutuhkan suara kita. Dengan cara ini nih, kita bisa menjaga pelajar untuk golput dan memastikan suara mereka didengar dengan jelas. Jadi untuk para pendengar, mari kita ingat betapa pentingnya peran pelajar dalam demokrasi dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dengan cara menggunakan hak suara mereka di pemilu. Betul. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Semoga topik ini bisa memberikan inspirasi dan dorongan bagi kita semua untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Jadilah pemilih cerdas, berkualitas, dan disiplin dalam diri. Jangan menyesal di kemudian hari. Sekian dari podcast kami. Sampai jumpa. Dadah bro. 6 menit. Teteret. Gue jadi benar-benar dimengerti. Nah, untuk sama kita yang juga pelajar, bukan ya?